Mbak Ike. Seperti itu. Oke, mungkin kita sapa dulu Mbak Ike. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ike atas waktunya. Ini udah mulai banyak nih teman-teman dari luar yang mau dengerin sosialisasi tentang use case seperti itu ya. Nah, Iya. ya, jadi sebagai informasi tambahan, Mbak Ika ini adalah salah satu tim teknis dalam turnamen Sains Data Nasional 2024. Hmm. Seperti itu. Oke, mungkin eh, karena waktunya sudah banyak uang, bisa kita langsung saja ke Mbak Ike ya. Silahkan Mbak Ike. Boleh saya izin share screen ya semuanya. Sudah terlihat layar saya? Sudah Mbak. Bentar, kelihatan ya. Oke, saya saya tampilkan ke iya, ya, selamat sore semuanya sobat data eh nyebutnya apa ya? Pemuda Harapan Bangsa gitu ya Mbak Leon ya. Oke. Pemuda-pemudi Indonesia Mbak Ike. Pemuda-pemudi Indonesia. Baik, di sini, saya akan menyampaikan sosialisasi ya, tentang bagaimana sih, membuatnya, terus use case-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, saya langsung saja masuk ke siapkan tim terbaikmu. Jadi saya yakin teman-teman di sini sudah punya teman-teman terbaik gitu ya, ya ikut dibikin per kelompok tuh 3 atau 4 orang gitu ya. Tapi yang jelas ini teman-temannya ini, kalau memang dia publik, ya udah publik semua. Kalau memang dia ini mahasiswa atau pelajar, ya pelajar aja gitu. Jadi, "Oh boleh nggak ya nanti kalau Pak mahasiswa sama pelajar bikin satu kelompok?" Nggak bisa gitu ya Mbak Leon ya. Jadi untuk kategori mahasiswa, mahasiswa. Pelajar, pelajar gitu ya. Kalau misalnya beda kampus boleh nggak Mbak Leon? Belum boleh ya? Belum boleh, Ya, karena di sini boleh. ada Nah, tulisannya, sekolah atau universitas yang sama. Tapi kalau di umum, itu anggota tim yang diperbolehkan, dari instansi yang berbeda. Oke, ini untuk timnya ya teman-teman ya, yang kira-kira pasti banyak pertanyaan, boleh nggak sih, ngambil dari temen di luar sekolah gitu kan biasanya ada aja yang kayak gitu ya, akrabnya temen di luar sekolah nih. Nah ini, di sini sudah ditentukan belum boleh gitu. Baik, sekarang saya lanjutkan di jadwal rangkaian acara. Nah, ini opening sudah di-open ya, kemudian, nanti teman-teman ikuti sharing session, kemudian di tanggal 7 sampai 16 November ini teman-teman harus submit proposal ya. Jadi di sini adalah proposal submission. Nah, kemudian dari proposal submission ini ada elimination round, jadi ada babak eliminasi. Nanti ada pengumumannya nih, pengumuman finalis di tanggal 28 November, sehingga nanti di akhir ada, presentasi final, gitu ya teman-teman ya. Jadi dipersiapkan. Betul. Nah, kemudian apa aja datasetnya gitu. Jadi kami ada referensi sumber dataset yang sudah kami kumpulkan ya, ada dari nasional dataset publik, internasional dataset publik, dan dataset explore ya. Nah, namun tentu saja Kak, kalau kita boleh menggunakan sumber data lain boleh atau tidak? Oh, boleh-boleh saja. Terus kalau ada pertanyaan lain, Kak, boleh nggak sih datanya itu kita gabungkan antara data publik sama data internasional publik, data nasional publik sama internasional publik. Boleh-boleh saja, asal ada nyambungnya gitu, ada relasinya gitu ya teman-teman ya. Nah, intinya
Di sini teman-teman bebas mengkombinasikan antara data mana sama data mana gitu ya. Artinya di sini silakan teman-teman, mencari dari sumber-sumber data yang kami sediakan. Oke, selanjutnya use case dan target capaian. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ini dalam rangka memberdayakan masyarakat dengan teknologi, sains, data, dan AI. Jadi kami mengangkat atau mengusung tema kesehatan ya teman-teman ya. Nah, ini kami dasarkan pada Renstra Permenkes nomor 15 tahun 2022. Nah, ini kami jadikan use case-nya ada 3, yaitu use case layanan primer dan layanan rujukan. Oke, apa sih layanan primer? Nah, ini adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat, gitu. Intinya itu ya, mau primer mau rujukan intinya layanan kesehatan. Dalam layanan kesehatan itu ada apa aja? Oh, berarti ada infrastruktur, kemudian ada tenaga kesehatan atau nakes, kemudian ada apa lagi? Ada sejumlah fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Ada infrastrukturnya, ada fasilitas, pelayanan kesehatan, ada tenaga nakes. Terus kemudian apalagi rujukan. Rujukan itu apa sih? Rujukan itu kan berarti pasien yang dirujuk ya. Artinya dari vaskes satu terus kemudian dirujuk, ini bagaimana prosesnya dan mekanismenya, gitu. Nah, kita sering kali menghadapi banyak banget masalah di layanan primer dan rujukan. Nah, dengan adanya TSDN ini, kami berharap mendapatkan insight-insight baru ya dari teman-teman gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketahanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan. Nanti kita detailkan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini kita detailkan ya. Ini untuk layanan primer dan rujukan. Jadi layanan primer itu seperti puskesmas, klinik, ya yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi agar lebih responsif. Jadi bayangkan saja jika teman-teman, saat ini adalah pengguna BPJS, itu pasti diminta menentukan vaskes satu sebelum ke vaskes selanjutnya gitu ya. Vaskes satu itu sebagai layanan primer. Oke, pelayanan primer berarti ditopang oleh klinik-klinik kecil yang ada di sekitar rumah teman-teman. Atau boleh nggak sih, layanan primer itu vaskesnya dipilih, agak jauh gitu? Ya boleh-boleh aja. Tapi ini sebenarnya merujuk kepada puskesmas dan klinik gitu ya, yang mengakomodir, kebutuhan teman-teman sebagai yang paling dasar dulu, gitu. Nah, kemudian ada layanan rujukan yang berfokus untuk memperbaiki proses rujukan dan fasilitas layanan primer seperti apa yang tidak teman-teman dapatkan dari layanan primer, kayak gini nih, di klinik atau di puskesmas. Ternyata di puskesmas tidak ada, terapi terapi apa ya, terapi ini deh, terapi kaki gitu ya, atau jangan kaki deh, nggak ada perawatan gigi gitu ya. Terus karena dari kliniknya atau dari, puskesmasnya ternyata tidak ada layanan gigi, berarti bisa dilanjutkan ke layanan rujukan, ya. Jadi rujukan itu memperbaiki proses, yang ada di primer gitu ya. Jadi ini bisa dilanjutkan ke rujukan. Nah, selang di sini antara primer sama rujukan itu udah terjadi proses. Proses apa? Ya banyak sekali ya. Ini pasti ada proses daftar gitu ya, kalau kita mau berobat seperti apa gitu ya. Terus kalau rujukan itu, proses ngeluarin rujukan itu bagaimana gitu ya. Nah itu sering kali terkendala teman-teman ya. Nah contoh, nah, ini kalau teman-teman, concern mau ngambil layanan primer dan layanan rujukan, contoh kasusnya misalnya gini, promosi kesehatan pencegahan penyakit di fasilitas kesehatan tingkat pertama, melalui upaya berbasis masyarakat dan pendekatan keluarga, gitu. Jadi ada kata-kata, eee, primer gitu ya, di sini kata kuncinya yaitu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah ini, layanan primer, kenapa?
Di puskesmas itu teman-teman, biasanya itu melakukan, sosialisasi, misalnya sosialisasi pencegahan demam berdarah. Nah, itu dilakukan oleh si puskesmas, gitu. Terus, kalau di mana ya, saya kan kebetulan tinggalnya di Lenteng Agung. Di Puskesmas Lenteng Agung rajin sekali itu untuk setiap minggunya ada promosi kesehatan dengan medical check up penyakit tidak menular, seperti, diabetes atau cek kadar gula darah, kemudian cek kolesterol, cek asam urat. Nah, ini dilakukan hal-hal seperti itu supaya mencegah terjadinya penyakit yang lebih parah, gitu ya. Nah, ini, eee seperti itu. Jadi kalau misalnya mau bikin informasinya aja atau bikin dashboard informasi, misalnya gini, oh di Jakarta ini atau mungkin di Jakarta Selatan gitu ya. Nah, ini kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan puskesmas, nah itu boleh gitu ya. Jadi kalau mau nampilin visualisasinya aja nggak apa-apa untuk promosi kesehatan gitu. Nah terus ada sarana dan prasarana. Nah, ini berarti ada distribusi sarana dan prasarana, distribusi obat, terus, sebaran infrastruktur di masing-masing daerah. Nah, ini boleh gitu ya. Atau misalnya mau bikin pengembangannya tiga-tiganya nih, dari seluruh Jaksel gitu, di tiap-tiap, puskesmas ini sudah melakukan berapa banyak kegiatan, kemudian sarana dan prasarananya ini apa aja di setiap titik atau di setiap puskesmas. Jadi sekebayang saya adalah bikin satu aplikasi, terus misalnya dibikin map, terus misalnya diklik map-nya itu langsung kelihatan, oh ini, Puskesmas Jagakarsa, dia sudah melakukan promosi kesehatan sebanyak 5 kali dalam seminggu, yaitu apa aja disebutkan, terus kemudian, sarana dan prasarananya apa aja, nah ini juga sudah bisa gitu ya. Kemudian ada manajemen layanan dan kolaborasi gitu antara sektor publik dan swasta. Jadi, kalau misalnya si layanan primer dan rujukan ini ada manajemen layanan dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta gitu ya. Nah, ini sektor publiknya adalah pelayanannya, sektor swasta adalah pelayanannya juga. Jadi ini masih di dua-dua ini adalah pelayanan dan pelayanan. Ya mungkin kalau misalnya dikolaborasikan antara publik sama swasta, kalau publik kan puskesmas, kalau swasta mungkin ngambil dari sisi pengguna kartu gitu ya. Oh ya, kartunya ini seginya yaitu, orang-orang yang asuransi gitu ya, asuransi swasta gitu ya. Misalnya diinformasikan juga berapa banyak sih di Indonesia ini atau di Jakarta aja atau khususnya di Jagakarsa yang punya BPJS atau yang berobatnya BPJS gitu. Terus yang berobatnya pakai, asuransi lainnya itu ada berapa banyak gitu. Nah terus apa aja paket yang diambil atau, apa ya, berapa sering gitu ya, apa gapnya antara yang publik sama swasta ini ada berapa banyak gitu. Nah itu juga bisa ditampilkan. Jadi ini saya rasa masih di level dashboard information aja udah kebentuk ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada mutu rumah sakit. Nah, mutu rumah sakit ini ada distribusi juga, gitu. Jadi kalau misalnya kebayang saya adalah satu daerah itu pasti ada satu RSUD, tapi ada juga loh, satu daerah itu nggak ada RSUD-nya, gitu. Nah, ini juga harus dilihat gitu ya, atau mungkin di satu kecamatan itu seharusnya ada satu puskesmas, tapi ternyata nggak ada puskesmas di situ, gitu ya. Terus tidak ada distribusi layanan unggulan. Nah, ini kita mencoba meng-capture ini ya. Terus kalau teman-teman mau reach lagi,
Ini yang poin keempat, bisa nih dibikin pengembangan kasus, mutu rumah sakit, distribusi layanan, sama jangkauan layanan. Nah, jangkauan layanan itu adalah jumlah penduduk di daerah itu. Mencukupi nggak ya jumlah rumah sakit, mutu rumah sakit, dan distribusi layanan dengan rasio penduduk yang ada di sekitar daerah itu gitu ya. Kadangkala kalau pas COVID ya teman-teman ya, pasiennya sama nakes dan rumah sakitnya itu lebih banyak pasien daripada infrastrukturnya, sehingga si pasien ini dirawatnya sampai di lorong-lorong. Kan karena nggak nampung, ya udah dibikinlah isolasi mandiri gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh dari layanan primer dan rujukan. Sebetulnya banyak banget yang bisa dikembangin dari sini, kalau datanya ini kita mau bikin enrich, dibikin lebih kaya lagi gitu ya, seperti obat-obatan, kira-kira prediktif obat apa gitu ya, yang sering dibeli gitu ya, sering dibeli atau, kuantitas jumlah obatnya itu berapa banyak yang harus di-restock gitu ya, kalau dia kasusnya prediktif. Terus bahan habis pakai medis ini kan harus selalu ada gitu ya, tapi nggak boleh juga kelamaan nyimpen. Jadi ini boleh diprediksi, nah ini bisa bahan habis pakai medis gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, di kasus yang kedua yaitu ketahanan dan kesehatan masyarakat. Eh, ketahanan dan pembiayaan ya, ketahanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan. Ketahanan dan pembiayaan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Masyarakat yang memiliki ketahanan kesehatan, dia readiness for biaya juga, gitu ya. Kalau ketahanan, artinya kita harus ada cost untuk memelihara kesehatan. Kita harus menyiapkan, apa untuk mempertahankan ya, untuk ketahanan kesehatan. Seperti, ya ini harus memperkuat kemampuan negara dalam hal menghadapi tantangan kesehatan. Kemudian seperti penyakit menular, bencana, dan krisis global. Artinya kita kalau misalnya diserang penyakit menular seperti wabah COVID kemarin, itu kita masih strong, masih nggak ada imbasnya gitu loh. Nggak sampai lockdown atau nggak sampai eh, ngutang-ngutang luar negeri, datengin vaksin atau gimana, yang penting ini kita mampu mampu untuk menyediakan dalam menghadapi tantangan kesehatan, menyediakan apapun lah ya, alat, ataupun nakes, ataupun obat-obatan ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gitu. Nah, kemudian fokusnya adalah membangun sistem yang tangguh. Artinya gini, kalau sistem ketahanan dan kesehatannya ini baik, maka terjadi apapun seperti wabah atau pandemi, ini masih tetap tangguh. Kemudian, ini tuh pas ketahanan kesehatan ini juga responsif, lalu memastikan ketersediaan layanan obat dan kesehatan dan tenaga medis. Nah, intinya adalah semuanya ini harus ada dan harus siap. Tentunya kalau ini pengadaan ya, jadi pengadaan layanan, obat, alat kesehatan ini mesti ada, harus didukung dengan biaya, gitu ya. Nah, biaya itu harus mengoptimalkan pembiayaan agar seluruh masyarakat memiliki akses yang adil dan merata. Nah, kita tahu untuk mewujudkan ketahanan kesehatan, ini kan masyarakatnya kudu sehat ya, juga harus dibiayai dalam hal kesehatan. Misal, ada nggak sih biaya medical check up gitu kan. Terus, misalnya lagi kalau masyarakat sakit, itu ada yang biayain nggak? Oh, ada yang pembiayaan sendiri, ada yang pembiayaan pemerintah, gitu kan. Nah, kemudian ini harus diefisiensi juga. Kenapa? Ada pembiayaan yang emang buat pengadaan layanan obat dan alat kesehatan dan tenaga medis, tapi ada juga pembiayaan untuk kesembuhan gitu ya, untuk berobat gitu. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat, kira-kira nih gedean yang mana?
buat ketahanannya atau buat berobatnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, memperluas cakupan layanan, dan memastikan sumber daya finansial. Ya, ini duitnya kudu cukup untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Lalu apa yang bisa dikembangkan dari kasus ini? Produktivitas alat kesehatan Indonesia udah memproduksi alat kesehatan belum? Nah, kemudian tenaga medis, produktivitas di akademisi di Indonesia sudah mencetak berapa tenaga medis di Indonesia? Tenaga medis itu banyak ya, ada perawat, bidan, dokter, ahli gizi, dan lain-lain ya. Nah, ini bisa teman-teman buat gitu. Kalau misalnya ini yang lebih menarik ya, kalau teman-teman menuju ke preskriptif gitu ya. Di satu daerah, misalnya daerahnya ini, kena balita gizi buruk gitu ya. Kita sering lihat, berita-berita gitu ya, bahwa di daerah Indonesia Timur, di Nusa Tenggara ya, itu biasanya banyak banget terjadi kasus balita gizi buruk. Nah, kalau kita mau membangun ketahanan kesehatan, maka nah ini preskriptifnya, berapa jumlah tenaga medis yang harus ada di sana? Bidannya berapa, dokternya berapa, itu kan prediksi ya. Dokternya berapa, bidannya berapa, terus kemudian perawatnya berapa, jumlah rumah sakitnya berapa, jumlah posyandunya berapa, terus kemudian, eee, diperlukan apa aja nih, untuk ahli gizinya berapa juga gitu ya. Dan kemudian, eee dan kemudian akan mencapai kepada surveillance kesehatan yang lebih memadai, gitu. Nah, sehingga nanti dari hasil produktivitas ini akan mencapai kesehatan yang lebih memadai, gitu. Untuk lebih memadai itu harus punya apa? Yang tadi, minimal kalau dalam satu daerah itu berapa banyak, itu kan harus dipredik ya. Nah, lalu yang ketiga adalah penanganan belanja, penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan. Kalau penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan, nah ini juga harus di-planning gitu ya. Pernah nggak sih di Indonesia itu terjadi bencana? Terus kalau terjadi bencana, berapa banyak nih orang yang harus dirawat gitu ya, dan orang yang harus diberikan apa ya, pelayanan medis gitu. Kemudian cukup enggak di wilayah itu, gitu ya. Lalu promosi pencegahan penyakit, jelas. Ketahanan kesehatan dan pembiayaan ini mempengaruhi, kalau masyarakatnya rentan sakit gitu ya, itu nanti ketahanannya jadi jelek karena pembiayaannya jadi lebih banyak ke orang sakit gitu ya. Jadi bagaimana membuat orang itu supaya tetap sehat, nggak sakit-sakitan, nah itu harus gencar dengan promosi. Apa yang harus diprediksi gitu ya, misalnya begini, oh ini, ketika di daerah A gitu ya, di daerah Jawa gitu ya, kalau misalnya masuk bulan-bulan, musim penghujan gitu, teman-teman prediksikan, ini loh, penyakit yang bakal atau yang mungkin akan muncul, gitu. Mungkin pertama kan batuk pilek gitu ya, sampai dengan demam berdarah, berarti estimasi jumlah obat, kan keren ya. Estimasi jumlah obat, ketika memasuki bulan Desember, ini kita harus menciptakan ketahanan kesehatan. Jadi kita harus mencukupi, jumlah obat kita gitu, ada berapa. Gitu, makasih. Gitu. Oke, kemudian pembiayaan kesehatan nasional ya, yang lebih kuat, jadi ada efektif dan efisien gitu ya. Jadi pembiayaan ini diukurnya dari mana gitu. Syukur-syukur ada datanya ya, kalau nggak salah ada sih ya. Jadi pembiayaan nasional yang lebih kuat ya. Jadi kalau, kita gencar mempromosikan pencegahan penyakit, maka biaya kesehatan itu menjadi lebih bisa diefisiensi, gitu. Nah, kalau bisa lebih diefisiensi untuk biaya
orang sakitnya, maka kita akan membangun ketahanan kesehatan yang lebih kuat, gitu ya. Nah, jadi bagaimana mengefisiensi gitu ya. Mungkin teman-teman pernah tahu gitu ya, teman-teman ada orang gitu ya, tiba-tiba sakit gitu, terus tiba-tiba sakit, sakitnya parah gitu ya, padahal kemarin-kemarin nggak pernah sakit gitu ya. Nah, di situ harusnya ada kalau dia rajin medical check up gitu ya, ada data medical check up itu bisa diprediksi. Nah, bagaimana cara meng-campaign itu gitu. Tapi ini harus menjadi suatu apps atau suatu prediktif. Nah, misalnya ada, kelompok masyarakat yang dibikin klaster, misalnya dibikin kelompok-kelompok, ada masyarakat yang gaya promosinya tuh harus beda dengan gaya promosi yang lain gitu ya. Jadi kayak promosi itu juga kita bisa klasterkan atau kita bisa prediktifkan, mau promosi yang seperti apa yang bisa ngena ke masyarakat, gaya promosi yang seperti apa, atau promosinya promosi apa nih untuk klaster masyarakat yang mana. Nah ini juga bisa gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan dari 2 poin tersebut. Sebelum melangkah ke yang lebih jauh, Iya, sepertinya ada nih Mbak Ike ya, dari heeh. salah satu peserta nih Mbak Venira. Mau tanya, apakah boleh memakai data dummy untuk proses skenario use case yang lebih lengkap? Oh, nggak apa-apa, boleh ya. Tetapi mohon, ketika dibikin dummy, datanya punya alur ya, Kak. Jadi, misalnya ini nih, Kak, saya ngomongin kesehatan ya, kesehatan. Misalnya orang sedang sakit gitu ya, sakitnya ceritanya sakit panas, terus Kakak mau prediksi ini penyakit apa gitu ya, tipes apa bukan gitu ya. Nah, misalnya di situ ada suhu badan gitu ya, suhu badannya misalnya 39 gitu ya, Kak. Terus sudah 3 hari gitu kan, ada durasi. Lah terus, kolom berikutnya itu Kakak bikin misalnya tekanan darah. Jangan juga tekanan darahnya itu dibikin normal, gitu, kalau bikin dummy data. Nah, hati-hati, kenapa? Kakak harus belajar dulu, belajar kalau rata-rata orang sakit sudah 3 hari itu tekanan darahnya berapa ya, tekanan darahnya, eee, sorry, orang sakit sudah 3 hari, panasnya 39, kira-kira tekanan darahnya berapa? Gitu. Jadi nggak boleh ngasal juga bikin dummy. Kenapa? Ketika Kakak bikin dummy-nya agak apa sih, kurang tepat gitu ya, maka menghasilkan model yang kurang tepat juga. Nanti asumsinya Kakak jadi terbantahkan, gitu ya, Kak. Jadi boleh dibikin data dummy tapi harus based on asumsi, begitu ya. Nah, untuk setiap isian fieldnya itu juga harus beraturan. Jadi kalau misalnya nebak, ini prediktif penyakit tipes atau, prediktif, dia ini tipes atau bukan gitu ya. Oke, ini golongan, kita akan ngelihat dari suhu badan, terus udah lama panasnya berapa hari, terus kemudian panasnya berapa hari, terus ada hitungannya, panasnya berapa jam, udah berapa jam, dari hari kan dikonversi ke jam. Terus ada tekanan darah. Nah, selain tekanan darah itu kan ada denyut jantung, gitu ya, Kak. Terus setelah denyut jantung, terus ada lagi apalagi tuh komponen-komponen yang lain. Intinya Kakak juga harus belajar dari data yang benar supaya bisa membuat simulasi data yang benar juga, gitu ya, Kak? Iya. Iya, harus pakai literasi ya, Kak. Jadi, di setiap apapun yang Kakak buat di data dummy, itu harus berdasar gitu, tidak boleh asumsi pribadi. Nah, misalnya seperti ini, Kak, oh iya berdasarkan saya mau menentukan orang ini sakit tipes atau tidak misalnya. Berarti berdasarkan form cek lab gitu ya. Oke, cek labnya apa aja. Nah, itu kan bisa disebutkan gitu dan itu menjadi sumber referensi. Gitu ya, Kak? Oh, Ya, mungkin ada iya. yang mau ditanyakan lagi nih?
Dari teman-teman mungkin ada yang mau raise hand atau bisa kita lanjutkan? Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Kayaknya teman-temannya lebih ngekip pertanyaan dulu, mau tahu kelanjutannya nih Mbak Leon. Nah, yang terakhir ini ada transformasi sumber daya manusia SDM kesehatan. Nah, ini ada transformasi SDM. Nah, ini adalah upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan distribusi tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan layanan. Nah, artinya gini teman-teman, ih kok sama ya sama yang layanan kesehatan sama yang SDM ini gitu ya. Oke, kalau layanan itu lebih kepada distribusi orang gitu, tenaga kerja. Nah, terus kemudian, lebih lebih kepada, layanannya gitu ya, layanannya ada di daerah mana, ada di titik mana, jumlahnya berapa. Nah, kalau yang di SDM ini distribusi tenaga kerjanya, lebih ke tenaga kerjanya. Misal di sini ada distribusi tenaga kesehatan yang merata. Merata nggak sih di satu tempat gitu ya, kayak misalnya tadi saya sudah sempat contohkan di, Nusa Tenggara Barat misalnya, untuk menangani kasus balita gizi buruk ya, terus kemudian, distribusi tenaga kerjanya harus berapa gitu. Nah, supaya apa? Nggak cuman merata ya, tapi optimal, gitu. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya saya mau, meningkatkan standar kesehatan, nggak cuman balita gizi buruk, tetapi standar kesehatan ibu dan anak gitu ya. Lalu berapa tenaga kerja yang dibutuhkan tenaga kerja medis? Siapa aja? Mungkin sampai ke layanan posyandu gitu. Ini kok saling nyambung gitu ya, tapi nggak apa-apa juga kalau teman-teman misalnya nih, "Kak, ini kok punya saya nih, saya udah bikin suatu apps gitu ya atau rancangan, program atau rancangan lah ya, rancangan proposal tapi ini kok kena semua, kok kayaknya nyambung semua gitu." Ya emang iya namanya juga kesehatan, yang pasti itu udah pasti ya namanya kesehatan ada nakesnya, ada pelayanannya, ada SDM-nya, terus ada orangnya, orang yang sakitnya si pasien gitu. Jadi saling menyambung ya memang seperti itu, tapi teman-teman kasih aja judul proposalnya. Jadi nggak usah bingung, saya harus pilih yang mana ya, yang penting temanya tentang kesehatan, kemudian teman-teman deep-kan mau pilih yang mana gitu, deep-kan aja. Oh saya cuman mau nyorotin pelayanannya aja, nggak apa-apa juga gitu ya. Lalu ada di sini ada manajemen kesehatan. Nah, petugas-petugas kesehatan itu kan nggak semuanya itu dokter, perawat, ataupun bidan gitu ya, tapi ada yang mengatur manajemen kesehatannya, kayak pembagian suntik gitu ya, kayak misalnya pernah dengar nggak sih, di satu kecamatan itu si puskesmas harus menjadwalkan vaksin cacar gitu ke anak-anak SD. Nah itu dia yang harus menjadwalkan. Terus pemeriksaan gigi buat anak-anak SD gitu. Nah itu si puskesmas biasanya gitu ya, ini ada manajemen kesehatannya. Terus ada, operasi jentik gitu, biasanya kalau di desa-desa gitu ya, operasi jentik. Terus ada sosialisasi kesehatan penyakit tidak menular, bagaimana cara menanganinya. Itu juga manajemen kesehatan gitu, menjadwalkan, dokternya dihadirkan, terus tenaga medis yang lainnya dihadirkan, tetapi untuk merancang penjadwalan, membuat program, sampai masuk ke daerah atau ke kecamatan, itu sih manajemen kesehatan. Berarti kebayangnya adalah gini, kalau misalnya si manajemen kesehatan ini juga dibutuhin di dalam satu puskesmas, itu minimal ada berapa orang sih gitu ya. Kenapa? Biar nggak banyak orang manajemennya. Kenapa? Karena kalau manajemennya banyak, dokternya sedikit, ya buat apa gitu. Sedangkan si pasiennya banyak. Jadi untuk optimalisasi pekerja juga gitu ya.
Lalu ada juga tentang kesehatan mental ya. Jadi sumber daya manusia ini juga berkaitan dengan kesehatan mental. Misalnya, banyak nggak sih teman-teman sekarang muncul aplikasi-aplikasi gitu ya, terus untuk cek kesehatan mental teman-teman lagi di level mana gitu. Nah itu bisa juga seperti itu. Oke, dari sini sudah saya paparkan untuk ketiga use case. Apakah ada pertanyaan? Saya rasa akan lebih banyak tanya jawab ya. Halo? Ya, dipersilakan bagi teman-teman yang mau nanya. Mungkin tadi kata ini dari informasi dari admin ada beberapa tim publik ya yang eh, Mhm masih bertanya gitu ya. mhm mhm mhm. Baik, Hadir Kak yang mau bertanya itu? Boleh open mic loh temen-temen, nggak cuman chat, silakan. Mhm. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan nggak usah chat boleh. Ya silakan. Saya mau nanya terkait kategori use case, ini ada perubahan ya? Soalnya beberapa hari lalu kayaknya cuman ada 3 kalau nggak salah tuh. Salah satunya analisis nutrisi. Oke. Yang disebutkan itu adalah contoh. Sebetulnya tidak ada perubahan ya Kak. Gitu. Jadi yang di website udah valid ya? Iya, sudah, Kak. Jadi tidak ada perubahan ya, Kak. Jadi, ini memang sudah valid gitu ya. Nah, yang kemarin itu kayak misalnya prediksi nutrisi gitu ya, itu kan contoh. Contoh dari apa? Contoh dari kesehatan, ketahanan kesehatan. Kalau kita nutrisinya bagus, ada ahli gizi yang bagus gitu ya, terus kemudian kita bisa nebak berapa nutrisi apa aja nutrisi yang kita butuhin misalnya per hari kita konsum apa gitu ya. Atau mungkin, ada bayangan saya gini, ada satu apps gitu ya bisa bikin kalau misalnya ada orang terapi apa ya, terapi sakit lambung gitu ya, dia akan ngasih nutrisi apa aja yang bisa dikonsum gitu. Terus misalnya day to day-nya dia konsumnya kayak gimana, dimasakin apa gitu. Nah, itu kan nutrisi juga gitu ya dan itu ketahanan kesehatan juga, gitu, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? mungkin masih ada yang mau ditanyakan dari Kak Muhammad Ali. Topik permasalahan saya lihat berubah apa sebelumnya ada analisa nutrisi ya. Enggak, analisa nutrisi itu tidak berubah, Kak. Analisa nutrisi itu ada cakupannya di dalam ketahanan kesehatan. Intinya kita tidak berubah ya untuk soal use case ya, Mbak Leon ya, tidak ada perubahan dari kami, hanya kami menampilkan contoh-contoh. Jadi kayak tadi, kita kan udah ngomongin ketahanan kesehatan. Nah, itu kan macam-macam ketahanan kesehatan, bisa dari nutrisinya, bisa dari kecukupan tenaga medis, bisa jadi kecukupan obat, kecukupan vaksin, gitu ya, Kak, ya. Ketahanan kesehatan di publik, nggak ada ketahanan kesehatan di publik. Sebentar, Kak, saya akan tampilkan kembali ya, Kak, ya. Oke, wait. Oke ya. Nah, kemudian untuk ini contoh kasus ya, Kak, untuk kategori pelajar ini contohnya aja. Sekali lagi yang kami tampilkan di sini hanyalah contoh, tapi case-nya dimasukkan ke dalam scope use case cakupan besar, gitu ya. Nah, kalau untuk mahasiswa, contoh kasusnya kayak gini, ada analisis kesehatan mental, peramalan pandemi, predictive for diagnosis
disease, kemudian personalized medicine, nah ini boleh gitu ya. Nah, kemudian untuk publik, nah ini boleh gitu ya. Tapi kalau Kakak untuk ngomongin, kategori umum, ini kan contoh kasusnya ya. Nah, tapi kalau misalnya mau ngambil kesehatan atau ketahanan kesehatan, ya nggak apa-apa juga, kayak analisis nutrisi, itu juga nggak masalah ya. Tapi intinya semua dibebaskan untuk, mengambil 3 kategori tersebut. Jadi yang dilihat adalah kategori use case-nya, 1, 2, 3 bukan contoh-contohnya, begitu ya, Kak? Oke, mungkin apa namanya, jadi nggak apa-apa ya, Mbak Ike, kalau misalnya dari tim umum dia ngambil topik misalnya tentang tadi analisa nutrisi seperti itu ya, nggak masalah ya? Jadi itu dimasukkan ke dalam kesehatan aja kemarin seperti itu kan ya? Ya, jadi pertanyaannya Kak Muhammad tadi berarti nggak apa-apa kan ya kalau misalnya dengan pemilihan apa topik use case-nya analisis nutrisi seperti itu. Oh, begini Mbak Leon. Jadi pemahaman kita harus seragamin dulu ya, gitu ya. Use case itu adalah 1, 2, 3 gitu ya teman-teman, gitu. 1, layanan primer dan layanan rujukan. 2, ketahanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan. 3, sumber daya manusia dan SDM kesehatan, gitu. Nah, contoh-contohnya di sini yang sudah dituliskan itu, contoh ya, contoh kategori pelajar gitu. Kalau kita bisa lihat di sini personalized medicine ini juga termaksud di ketahanan kesehatan juga. Atau dia juga bisa masuk ke dalam layanan primer gitu. Analis nutrisi ini juga bisa masuk ke ketahanan kesehatan gitu. Nah, ini biaya kesehatan ini, si ini apa, biayanya bagaimana. Nah, ini artinya apa? Artinya ini hanya contoh kasus yang ketika kita masukkan ke sini, ini semuanya sih dapet gitu ya teman-teman ya, gitu ya? Oke, terima kasih Mbak Ike penjelasannya. Bagaimana kira-kira Kak Muhammad Ali, apa sudah cukup jelas? Sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih responnya Kak Muhammad Ali. Oke. Nah, mungkin ini kali ya Mbak Ike ada informasi tambahan mungkin apa target-target yang harus dicapai Oke. dari para peserta masing-masing kategori mungkin? Oke, saya ulangi kembali ya. Untuk use case-nya sama, kemudian, capaiannya berbeda gitu ya. Kalau untuk pelajar ini bisa prototype. Minimal harus jadi prototype, gitu ya. Prototype, terus, syukur-syukur sampai aplikasi web, gitu ya. Jadi berangkatnya dari prototype, terus jadi aplikasi web, web prototype, gitu. Jadi di sini, dibuat menggunakan internal use case untuk menjawab suatu topik masalah. Nah, untuk mahasiswa capaiannya adalah ini ada prototype juga, masih bisa prototype going to aplikasi web. Nah, gitu ya, capaiannya seperti itu. Kalau untuk umum, sama, masih di prototype dan apps, tapi bedanya, nah ini harus dicatat ya, harus menggunakan real use case yang umum. Kalau mahasiswa kita lihat harus menjawab real use case, jadi ada bedanya. Oke, saya jelasin kembali di sini. Nah, di sini untuk belajar capaiannya prototype going to website, web aplikasi, tapi menggunakan internal use case gitu. Artinya apa? Oh ini, datanya dummy boleh. Oh ini use case yang memang kita bikin sendiri gitu, yang sesuai yang tadi gitu ya. Tapi, mungkin
apa ya, nggak real case gitu ya, nggak apa-apa gitu. Sesuai dengan topik yang tadi tapi nggak real case, nggak apa-apa gitu. Datanya, eee tapi yang jelas untuk menjawab topik masalah itu harus kejawab. Misalnya prediksi batuk gitu ya. Batuk, prediksi apa sih, prediksi batuk ini jenisnya apa gitu. Oke, ini real case. Bagus banget gitu ya. Real case-nya datanya ngambil dari UC Machine Learning yang data suara. Ya itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini capaiannya masih di sampai di prototype. Kemudian ketika mahasiswa ini harus dapat menjawab use case yang real. Artinya gini, artinya kalau misalnya, use case ini diimplementasikan, ini mampu menjawab nih, gitu ya. Oh ini artinya nggak dummy gitu loh, nggak coba-coba gitu. Tapi Kak, datanya kita data simulasi loh, tapi simulasinya simulasi beneran gitu. Kayak misalnya kayak tadi yang saya bilang ya, kita simulasi, tapi simulasi di statement based on assumption. Kalau misalnya kita merangkai data, itu kan juga harus ada hitung-hitungannya kan ya, bukan asal ngerangkai gitu. Nah, sehingga bisa menjawab real use case gitu. Kita tahu bahwa data kesehatan, data medis itu sulit banget gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa juga kalau teman-teman ada ide untuk mensimulasikan data, tapi harus real datanya. Artinya real datanya, real simulasi dan ada statement referensinya dari mana, gitu. Jadi nyambung gitu, bisa menjawab real use case. Nah, untuk kategori umum ini, ya sama seperti yang mahasiswa, tetapi lebih siap untuk dikembangkan. Lebih siap ini dalam artian, dia harus ada nilai, value added-nya. Jadi kalau misalnya si mahasiswa ini bisa bikin aplikasi batuk gitu ya, aplikasi mengenali batuk gitu ya. Nah, terus kalau si publik ini dari segi bisnis, misalnya dunia industri ya. Oh, kalau batuk ini adalah batuk berdahak, berarti obatnya apa gitu. Sehingga kalau misalnya action-nya adalah ini ada recommendation action, orang harus beli obat batuk yang apa gitu, yang tipe apa gitu ya. Oke, sampai di sini penjelasannya, ada ya yang mau bertanya lagi? Oke, terima kasih banyak Mbak Ike atas penjelasannya. Mungkin satu lagi Mbak Ike ya, Ya. kan setelah mereka sudah membuat proposal dan sebagainya, mungkin sedikit informasi menjelaskan tentang bagaimana sih si proposal itu disubmit, maksudnya kontennya tuh seperti apa aja gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman peserta itu udah bisa download panduan peserta ini di website kan ya. Cuman mungkin ada pertanyaan di bagian konten dalam proposal itu sendiri. Ini konten ya. Nah, ini saya show ya teman-teman ya. Nah, idealnya proposal itu harus ada judul. Jadi teman-teman boleh pakai PowerPoint ya, pakai cover, judulnya apa. Jadi teman-teman punya proposal, punya apps dinamai apa dulu, harus ada judul. Ya, setelah ada judul, kemudian teman-teman ngasih tahu, "Ini loh tim penyusun kami," gitu ya. Tim penyusun jangan cuman tim penyusun aja, dikasih nama-namanya. Nama-namanya menjadi apa aja gitu ya. Misalnya Leonita Citra Anggraini, oh ini sebagai web developer-nya. Oh kemudian misalnya ada lagi namanya Bunga, oh ini sebagai, prediktif modelnya gitu. Jadi dikasih tahu job desk-nya masing-masing ya di nama tim penyusun. Kemudian yang ketiga, melampirkan 3 slide yang berisi logo sponsor. Nah, logo sponsor itu yang mana? Nah, ini ya logo sponsor itu ini kan mau teman-teman boleh diunduh aja. Nah, ini kan didukung oleh. Nah, ini silakan teman-teman ambil gitu ya, sponsor ya, 1, 2, 3 gitu ya teman-teman ya, 4 ya, oke. Nah
Nah, kemudian daftar isi. Daftar isinya yaitu daftar isi proposal. Jadi jangan sampai nggak ada daftar isi gitu ya. Kemudian ada informasi tim berisi tentang latar belakang kelompok ya. Kemudian profilnya ya, jabatan di situ. Oh, ini tadi nama tim penyusunnya aja sih, terus detail profilnya di informasi tim. Lalu hasil laporan ya, hasil pekerjaan, satu pendahuluan. Jadi pendahuluan itu wajib ditulis, tapi nggak usah kayak bikin paragraf, bikin aja poin-poin ya. Ya, poin-poinnya satu. Oh, ini saya bikin aplikasi prediktif tipe batuk. Pendahuluannya adalah banyak orang sakit batuk yang harus ngantri jauh-jauh ke puskesmas. Kedua, udah gitu, setelah antrian bukan makin sembuh malah makin parah gitu misalnya. Ya harus ada latar belakang, nggak usah panjang-panjang yang penting poin-poinnya dapat. Lalu ada analisa kebutuhan. Jadi kebutuhannya adalah, nah biasanya di sini ada dipaparkan data pendukung sama pemecahan masalah. Jadi kebutuhan datanya itu apa? Gitu ya. Oh, data orang sakit batuk. Di mana? Oh, di Kecamatan Jagakarsa misalnya. Terus kemudian proses ngambil suara batuknya gimana, direkam satu persatu gitu ya, boleh juga. Lalu di sini ada proses flow untuk masing-masing keluaran yang dihasilkan. Nah, ini teman-teman nggak gambar, bikin Gantt chart atau bikin flow chart, bagaimana prosesnya gitu ya. Proses membuat membuat apps-nya. Lalu yang kelima screen capture. Jadi kami meminta screen capture hasil capaian. Yang keenam adalah kesimpulan. Yang ketujuh adalah ngasih tahu referensi skripnya gitu. Nah, di sini pun tidak dibatasi harus berapa halaman atau minimal berapa halaman, tidak dibatasi. Misalnya ada yang screen capture banyak atau mungkin ada yang ternyata based on assumption sehingga referensinya banyak, ya nggak apa-apa juga gitu teman-teman ya. Nah, sudah sampai di 7 poin ini ada pertanyaan. Nah, kemudian kalau sudah, formatnya seperti ini, kategori, nama, grup, version, maksimal 3 kali revisi lalu diupload. Ya, adakah pertanyaan? Oke ya, untuk ada pertanyaan dari Kak Khairunisa terkait PPT. Nah, untuk PPT itu sebenarnya menggunakan template yang sudah ada sih, yang bisa teman-teman download semua di website seperti itu. Jadi si PPT itu sudah sesuai si urutannya, tinggal kalian tambahin halaman dan lain sebagainya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Iko Mangpande untuk PPT, apa bisa sekreatif kita untuk isinya? Maksudnya ditambahkan di luar yang harus ada dan urutannya boleh diacak. Kalau untuk urutannya sepertinya tidak ya, Kak Komang ya. Oke, batas pengumpulan proposal, apakah ada batas waktu jamnya? Nah, ini mungkin update-nya bisa dilihat di website nanti. Eh, untuk kanal yang untuk link upload proposal itu sepertinya memang belum dibuka, Kak. Jadi akan dibuka setelah masa sharing session selesai. Hmm. Hasil akhir apakah harus berupa aplikasi web? Tergantung kategori ya, Mbak Ika ya. Mhm. Hasil Jadi akhir. kalau apa ya, kalau pelajar itu kan tadi diperbolehkan, oh ya udah web, apps, apapun ya, apps, web, apapun gitu ya. Atau gini Kak, saya mau nampilin apps-nya aja gitu ya, tapi nggak usah pakai web gitu ya, bukan website gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi ada koridor-koridor yang mana kalau pelajar itu boleh, ya udah ini prototype aja, artinya cuman bikin di lokal, gitu nggak apa-apa.
Terus sama mahasiswa juga bikin di lokal, itu nggak apa-apa. Artinya kalau si, pelajar, oh ini masih dalam taraf coba-coba R&D gitu loh, coba-coba R&D doang, nggak apa-apa. Mahasiswa masih dalam tahap-tahap R&D juga, itu nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bedanya pelajar itu datanya data dummy dummy beneran gitu ya. Kalau si mahasiswa itu beneran real case, artinya kalau mau ngedummy atau mau simulasi data, datanya itu semi beneran, artinya datanya itu berpola gitu, sama dengan publik. Artinya kalau si publik ini udah bisa lebih dikembangin lagi untuk ada next, ada action-nya gitu. Kalau batuk, batuk apa, obatnya apa, gitu. Jadi end, jadi close end gitu. Oke, Iya, jadi bebas ya lumayan. hasil akhirnya ya, mau pilih web atau mau pilih aplikasi gitu ya, Kak. Saya rasa sama-sama aplikasi, yang satu kan berbasis web, yang satu desktop application, gitu, Kak. Oke, terima kasih Mbak Ika. Oke, lanjut ke pertanyaannya Kak Venira. Maksimal 3 kali revisi, maksudnya 3 kali upload ya. Jadi revisi tidak ada di panitia. Jadi teman-teman yang udah nanti apa selesai proposalnya bisa upload maksimal 3 kali. Yang kalian revisi sendiri seperti itu. Halo, saya menjawab Kak Syaren, kategori umum tidak boleh di localhost, ya boleh, tapi masalahnya adalah harus real use case gitu, real use case data dummy boleh? Ya boleh aja, tapi real datanya untuk di apa ya, bener-bener berpattern, ada sumber-sumber referensinya gitu, Kak, ya. Jadi Kakak mau jalanin di mana, mau sewa host boleh, lokal host boleh, yang penting capaiannya yang tadi itu ya, Kak. Oke, ada Maka pertanyaan lagi? ada nih baik, bisa ditambahin nggak pendahuluan dan latar belakang itu perbedaannya dari sisi apa? Mohon maaf saya kurang paham. Iya, baik. Jadi pendahuluan sama latar belakang. Biasanya pendahuluan itu, latar belakang itu ada di dalam pendahuluan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman biasa nulis gitu ya. Nah ini, eee, ya kan nggak diminta rangkaian masalah ya. Yang jelas ini pendahuluan. Tinggal jelasin aja, "Oke, saya membuat suatu aplikasi." Jadi jelasin aja ya kalau semacam skripsi itu kayak abstrak gitu ya, kayak overview aja. "Saya bikin ini loh, kemudian nanti hasilnya bisa bermanfaat buat banyak orang," gitu. Jadi lebih ke product overview gitu ya, Kak. Baik, terima kasih Mbak Ike. Oke, mungkin untuk Kak Muhammad Aziz Riza, sumber data boleh dari sumber lain. Tadi sudah dibahas sama Mbak Ike, diperbolehkan menggunakan sumber data yang di luar web TSDN ya, Kak. Hmm, Akan memenuhi syarat untuk pencapaian, target capaiannya seperti itu. oke, baik. Baik, Mbak Layam, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, ya. Terima kasih banyak Mbak Ike atas pencerahannya nih pada sore hari ini tentang TSDN. Insya Allah bisa membawa manfaat ya buat para peserta, jadi lebih paham seperti itu ya. Iya, Oke. Nah, baik. informasi lain nih, jangan sampai ketinggalan juga teman-teman, karena besok kita masih ada apa namanya? Masih ada sharing session ya. Izin aku mau Mhm. ini untuk besok ada sharing session dari Pak Rengga dari Telkomsel tentang data maturity model dan ada dari RSUI Dr. RR Diah tentang analisis machine learning dengan model multi-label outcome dalam penentuan penyebab penyebab efek samping obat. Nah, ini juga akan seru juga. Jadi, dipastikan kalian ikut, hadir, bisa tanya-tanya juga, mungkin bisa memberikan ide teman-teman dalam pembuatan proposal, seperti itu. Dan semua sharing session yang ada di TSDN nanti teman-teman bisa lihat kembali. Kalian buka aja di website TSDN, lalu bisa lihat rekaman ataupun mengikuti kelas-kelas yang selanjutnya gitu ya. Sampai di tanggal 9 November ini, seperti itu.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat sore menjelang Sore semua. dan tetap semangat. Semoga berhasil.